Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmal Akbar Fauzan dari kelas G dengan NPM 247006111179. Di sini saya akan mempresentasikan materi pendidikan kewarganegaraan untuk penugasan UAS. Yang pertama materinya yaitu urgensi dan unsur pembentukan negara. Negara adalah organisasi tertinggi yang berdaulat untuk mengatur masyarakat. Urgensinya adalah menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan. Ada 3 unsur utama pembentukan negara adalah wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berwenang mengatur negara secara sah. Yang kedua, konsep warga negara dan penduduk. Nah, warga negara adalah orang yang secara hukum terikat dengan suatu negara memiliki hak dan kewajiban penuh. Sedangkan penduduk adalah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah, belum tentu warga negara. Contohnya adalah warga negara asing. Perbedaan ini penting dalam menentukan hak politik, perlindungan hukum, dan kewajiban sosial. Yang ketiga, hukum, urgensi, paradigma, dan aliran. Urgensi hukum adalah untuk menjaga ketertiban dan menjamin keadilan. Paradigma hukum terbagi menjadi hukum sebagai perintah, yaitu positivisme. Yang kedua, hukum sebagai keadilan, naturalisme. Yang terakhir adalah hukum sebagai proses sosial, yaitu sosiologis. Nah, di sini ada aliran hukum, yaitu naturalisme, yaitu hukum bersumber dari moral atau etika. Positivisme, hukum hanya yang tertulis. Dan yang terakhir, sosiologis, hukum harus sesuai perkembangan masyarakat. Nah, materi seterusnya yaitu adalah HAM dan hubungannya dengan hukum. HAM adalah hak dasar manusia sejak lahir, misalnya hak hidup, berpendapat, dan bebas dari penyiksaan. Hukum berfungsi untuk melindungi HAM, tetapi juga bisa membatasi HAM untuk menjaga kepentingan umum. Contohnya, kebebasan berpendapat dibatasi agar tidak menyebabkan kebencian. Terus yang seterusnya materi demokrasi. Demokrasi berasal dari Yunani, yaitu demos, yang artinya rakyat, dan kratos adalah kekuasaan. Nilai-nilainya meliputi kebebasan, partisipasi, dan musyawarah. Indonesia mengenai demokrasi sejak kemerdekaan dengan corak berbeda-beda, yaitu demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila. Materi yang seterusnya yaitu ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan negara. Ancamannya yaitu hoax, serangan cyber, penyebaran, radikalisme online. Dan materi seterusnya yaitu materi terakhir, integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses menyatukan berbagai kelompok sosial dan budaya dalam satu kesatuan bangsa. Ini penting untuk mencegah perpecahan dan konflik antar kelompok. Faktor pendorongnya yaitu rasa senasib, bahasa persatuan, ideologi Pancasila, dan faktor penghambatnya yaitu kesenjangan ekonomi, konflik SARA, dan separatisme. Nah, strategi untuk integrasi yaitu pendidikan multikultural, pembangunan merata, dan penegakan hukum yang adil. Sekian presentasi materi pendidikan kewarganegaraan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.